Mungkin di dalam kitab yang dia pelajari itu juga memuat ajian sastra Ajiningrat. Dia selalu mengembari semua jurus yang aku keluarkan, sehingga aku jadi kewalahan melawannya. Tidak, Kanjeng. Kosong-kosong. Apa maksudmu? Gadis kekasih pemuda itu mungkin sudah mati sekarang karena terkena ajian Brahma Dewanggaku. Pukulan itu mengandung racun yang sangat jahat. Aku berhasil merampas kalungnya. Dari mana kau dapatkan kalung ini? Kekasih pemuda itu. Kalau benar gadis itu mati, sebagaimana perkiraanmu, maka kau pun akan mati oleh tanganku. Di awal episode ini, kita menuju pada Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sangat terkejut melihat kalung yang diberikan oleh Endang Cuwiri kepadanya, sebab ia sangat mengenal kalung itu. Dan di dalamnya terdapat sebuah pesan yang berisikan bahwa Dian Selasih adalah putri Bayuseta yang tak lain adalah dirinya sendiri. Si Cikas itu pun sangat marah kepada Endang Cuwiri yang katanya telah membunuh putrinya itu. Ya, sungguh kasihan, padahal wanita itu berharap pujian setinggi langit dari majikannya, namun yang didapatkannya adalah justru sebaliknya. Kini ia pun diperintahkan oleh Aji Basa Pamungkas untuk mencari dan memberikan obat penawar racun kepada Dian Selasih. Dan kalau sampai gadis itu benar-benar mati, maka Endang Cuwiri juga akan dibunuh dengan sadis oleh si Cikas. Cepat, kau cari gadis cilikku dan beri dia obat penawar. Jika kau temukan dia sudah mati, maka malapetaka buat kamu. Cukup, aku mengaku kalah. Gadis cilik Kanjeng. Iya, cepat, jangan banyak ngomong. Iya Kanjeng. Kini kita menuju kepada Arya Soma dan Dian Selasih, di mana pada saat itu kedua anak itu pun sedang menuju ke gua di balik air terjun yang merupakan tempat persembunyian Raden Samba. Tampaknya Arya Soma ingin sekali menghabisi siluman ular yang dikiranya telah berpengaruh buruk terhadap ibunya itu. Sementara itu, Mak Lampir dan rombongannya pun kini masih mengikuti Arya Soma secara diam-diam. Mereka pun merasa baru kemarin mereka berada di tempat tersebut, di mana akan ada sebuah sungai yang ada air terjunnya di depan sana. Si Lampir itu pun yakin kalau pemuda yang diikutinya itu adalah pemegang kitab Somala. Maka pemuda itu pasti menuju sebuah gua untuk berlatih. Sedangkan tidak jauh dari tempat itu tampak Endang Cuwiri yang telah sampai di tempatnya bertarung melawan Dian Selasih. Ia pun kemudian melihat adanya daun yang mengering bercampur darah di sekitar tempat tersebut. Gadis itu tertolong. Pukulan beracunku berhasil dia keluarkan. Aku percaya gadis itu selamat. Aku harus mencarinya sampai ketemu, supaya aku betul-betul yakin bahwa dia masih hidup. Endang Cuwiri tampak menjadi sangat tenang setelah mengetahui bahwa gadis yang dicarinya telah selamat dari kematian. Ia pun kemudian menggunakan ajian gerak rasa yang bisa digunakan sebagai petunjuk guna mengetahui arah kepergian gadis buruannya.
Sementara itu, Raden Samba yang sedang berada di mulut gua tempatnya tinggal pun merasakan firasat yang buruk. Pemuda itu tampak gelisah karena Nyai Parwati belum juga datang ke tempatnya itu, padahal mereka sudah janjian dan ia sudah menunggunya sejak pagi. Mendadak saja Raden Samba pun dikejutkan dengan munculnya Arya Soma dan Dian Selasih di bawah sana yang sama sekali belum dikenalnya. Pemuda itu pun menjadi sangat cemas dan takut karena ia sangat khawatir jika pemuda dan gadis itu menuju ke tempat persembunyiannya. Kini Arya Soma yang sudah sampai di mulut gua pun menyuruh Dian Selasih untuk menunggunya di luar gua saja, sedangkan dirinya sendiri yang akan masuk ke dalam gua. Kemudian ia pun menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk merangkak masuk ke dalam gua guna membunuh Raden Samba. Kalau begitu, kita tunggu sampai pemuda itu keluar lagi, Guru. Betul. Setelah pemuda itu keluar, kita masuk, kita curi kitabnya. Tepat. Akhirnya, aku juga yang akan memiliki kitab Somala. Dan aku juga yang akan membunuh Haji Basak Pamungkas. Ketahuan, Guru. Nanti ketahuan. Maaf, aku lupa. Sungguh lucu si lampir itu. Belum juga ia mendapatkan kitab Somala, namun ia sudah senang sekali seperti mendapatkan durian runtuh. Kini Arya Soma pun sudah berada di dalam gua dan memanggil-manggil manusia ular yang ingin dibunuhnya. Tak lama kemudian ia pun menemukan tempat persembunyian Raden Samba yang berada di balik reruntuhan batu-batu gua. Banyak kau bersembunyi di situ, manusia ular. Siapa kamu? Aku akui kehebatanmu di sana. Tolong jangan ganggu aku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tanya, siapa kamu? Samba namaku. Ya, kau telah menyihir ibuku sehingga ibuku jatuh cinta kepadamu. Menyihir? Andika keliru. Aku bukan penyihir. Lagi pula, aku tidak kenal Ibu Andika. Bohong! Kau harus aku bunuh. Akan aku tangkap kau hidup-hidup untuk tontonan anak-anak. Raden Samba. Gerhana, cepat tangkap. Ya, akhirnya Raden Samba bisa lolos dan berlari menjauh dari gua tersebut. Mak Lampir dan Grandong pun kini juga ikut mengejar pemuda berharga itu. Sedangkan Arya Soma sendiri, ia tidak membiarkan buruannya itu lolos begitu saja. Setelah tahu kemana siluman ular itu pergi, ia pun kemudian segera melompat mengejarnya dengan kecepatan penuh. Tampaknya ia berlomba dengan Grandong yang juga sedang bergerak mengejar Raden Samba. Namun Arya Soma, si manusia kejam tersebut, ternyata bisa sampai terlebih dahulu dan ia pun langsung mencegat di hadapan Raden Samba. Mau lari kemana kau iblis? Tolong Kisana, aku tidak bersalah. Aku bukan musuhmu. Mau mencelakakan ibuku, bukan musuhku. Kamu harus aku tangkap untuk tontonan orang-orang kampung. Tunggu Kisana, sabar.
Raden Samba yang melihat Soma ditarik oleh Grandong ke dalam tanah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Ia pun kemudian langsung berusaha untuk kabur dengan sekuat tenaga dari tempat itu. Akan tetapi di saat genting seperti itu, Mak Lampir pun justru kemudian keluar dari persembunyiannya untuk mengejar Raden Samba. Ia pun yakin jika akan dengan mudah menangkap pemuda tersebut. Raden Samba yang ketakutan dan berlari ketika melihat Mak Lampir pun langsung dikejar oleh nenek setan tersebut. Akan tetapi mendadak muncullah Dian Selasih yang langsung menyerang Mak Lampir. Namun serangan-serangan Dian Selasih mampu ditepis oleh si Lampir, lalu ia menjatuhkan gadis tersebut dengan mudah. Grandong, bawa Samba ke darat. Biar Cuiri aku yang hadapi. Setelah menyuruh Grandong membawa pergi Raden Samba, kini Mak Lampir pun menghalangi gerak Endang Cuiri. Wanita siluman penguasa Gunung Merapi itu pun kemudian memberitahukan kepada Mak Lampir bahwa yang diserahinya Raden Samba itu sebenarnya bukanlah Grandong asli. Namun Mak Lampir justru marah besar mendengarnya, sebab ia merasa percaya kepada Grandong yang merupakan cucunya sendiri. Endang Cuiri pun kemudian mengatakan bahwa sepertinya yang diserahi Raden Samba oleh si Lampir tadi bukanlah Grandong asli, sebab ia tahu kelakuan Grandong seperti apa. Si Lampir pun menganggap Cuiri takut kepadanya dan sedang mencari alasan untuk kabur darinya. Akhirnya mereka berdua pun bertarung satu sama lain, dan sepertinya mereka sama-sama tangguh dan sulit untuk saling mengalahkan. Merasa tidak ada gunanya menghadapi Mak Lampir di tempat itu, akhirnya Endang Cuiri pun langsung ke darat untuk sekaligus membuktikan kebodohan Mak Lampir yang telah tertipu oleh Grandong palsu yang memang sebenarnya adalah jelmaan Kalagondang. Kini mereka berdua pun melanjutkan pertarungannya di darat. Tolong, Nek! Grandong, mana Raden Samba? Cepat tolong, Nek! Lihat Mak Lampir, Grandong ada di sini tanpa Raden Samba. Karena Grandong yang tadi kau temui adalah Grandong Gadungan. Diam! Aku sudah bilang, aku lebih tahu daripada kamu tentang Grandong. Jangan keras kepala, Lampir. Kita bisa bekerja sama untuk menghadapi pemuda itu. Kamu memerlukan kitab guru Somala, kan? Dia pemiliknya. Dan aku memerlukan Raden Samba untuk dijadikan suamiku. Adil kan? Kau pun memang... Tapi kali ini aku mau bekerja sama. Apa yang akan kau perbuat? Akhirnya Mak Lampir pun mau mendengarkan kata-kata Endang Cuiri. Nenek setan itu dan Grandong disuruhnya untuk menghadapi Arya Soma, sedangkan dirinya sendiri yang akan melakukan sesuatu yang lain. Namun Mak Lampir belum diperbolehkannya mengetahui apa yang akan dilakukan olehnya.
Akan tetapi, Cuwiri pun menjamin dan berjanji bahwa pasti usahanya itu akan berhasil, dan nantinya si lampir juga akan tahu sendiri. Kini kita tinggalkan sejenak masalah Endang Cuwiri dan Mak Lampir. Kita menuju pada Nyai Parwati yang di saat itu sedang berada di keramaian desa dan memesan dawet pada tukang dawet yang biasa mangkal di dekat gapura. Lagi-lagi, Nyai Parwati pun mendapatkan kabar tentang keberadaan Datuk Larang Tapa dari penjual dawet tersebut. Setelah sebelumnya, di warung kemarin, wanita itu pun juga mendapatkan kabar tentang keberadaan Datuk Larang Tapa. Wanita itu pun kemudian mempertanyakan tentang keberadaan Datuk Larang Tapa kepada penjual dawet tersebut. Tak lama kemudian, orang yang dicari-cari pun justru tiba-tiba muncul dari balik gapura. Hingga kini, Nyai Parwati pun tidak perlu bertanya lebih banyak tentang semua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firasatku mengatakan bahwa di sini aku akan mendapatkan berita gembira. Apakah dari Nyai? Bukan dari aku, Wan. Dawat! Sebentar, Tuan. Saya dipanggil orang suruh ke sana. Ini Ki uangnya. Iya. Terima kasih. Sudah lama aku mencari-cari Datuk. Dari Pantai Tegal sampai ke gunung-gunung dekat Kosambi. Oh iya? Ada kepentingan apa? Saudaraku terkena sihir ular. Sehingga pandangan orang, dia menjadi manusia ular. Namanya? Raden Samba. Pirasat sidik. Pantas hati dan kakiku selalu ingin ke sini terus. Cepat tunjukkan, Nyai. Mudah-mudahan penderitaan saudara Nyai segera berakhir. Tapi tempatnya jauh, Datuk. Nyai pejamkan mata. Bayangkan tempat yang akan kita tuju. Jangan membuka sebelum aku perintah. Mulai. Celaka, Datuk. Tempat ini sudah disatroni orang. Betul. Kalau dilihat bekas-bekasnya menunjukkan Raden Samba melawan. Iya, cuma ada dua kemungkinan. Raden Samba lolos dengan selamat, atau dibawa orang itu tadi. Yang bernafsu benar ingin mendapatkan Raden Samba itu Mak Lampir. Ya, sayang seribu sayang, Raden Samba sudah tidak berada di gua itu lagi. Dan lagi-lagi, Datuk Larang Tapa gagal bertemu dengan pemuda yang membutuhkan pertolongannya tersebut. Ia pun merasa bahwa kemungkinan besar yang menculik Raden Samba adalah Mak Lampir, sehingga kini Datuk pun hendak mencari si lampir itu. Nyai Parwati yang hendak ikut pun dicegahnya, sebab ia belum tahu siapa itu Nyai Parwati dan seberapa sakti wanita yang ada di hadapannya itu. Namun karena Nyai Parwati memaksa untuk ikut, akhirnya sang Datuk pun memperbolehkannya. Kini kita kembali lagi kepada Mak Lampir, di mana pada saat itu Gerandong sudah mulai menyerang Arya Soma. Walaupun makhluk jelek itu sudah dihajar berkali-kali oleh Soma, namun tetap saja ia ngotot menyerang kembali. Tampaknya ia cukup kebal dengan pukulan dan hantaman yang diterimanya. Baik. Tapi ingat, jangan hianati aku. Kau tahu akibatnya bukan? Ya, janji. Ya, Dian Selasih kini dibawa lari oleh Endang Cuwiri, sedangkan Arya Soma yang mengejarnya pun kehilangan jejak. Anak itu pun menjadi marah-marah sendiri sambil memanggil-manggil nama kekasihnya.
Ia pun menjadi cemas, takut dan bingung apa yang harus dilakukannya untuk mencari Dian Selasih. Bagaimana nanti jika ibunya bertanya tentang keberadaan gadis tersebut? Ia pun kemudian berencana untuk berpura-pura di hadapan ibunya, sekaligus meminta bantuan kepada wanita tersebut. Loh, orang hidupku banyak melamun. Rugi. Aku ini orang paling merana di dunia, Ki Gondang. Untung. Merana kok untung? Kan aku sudah bilang, makin berat penderitaan seseorang, justru makin besar rahmat yang diberikan oleh Allah. Andika, apakah ingin masuk surga tidak yang dijanjikan Tuhan? Tentu ingin, Ki. Ya sudah, ridho. Terima saja dengan tawakal. Jadi, aku tidak usah berusaha untuk sembuh lagi. Usaha itu fitrah manusia. Itu kewajiban. Kalau kita sudah berusaha sampai mati, belum sembuh juga, itu sudah kehendak ilahi yang tidak bisa dipungkiri. Tawakal saja. Luar biasa nasihat yang diberikan Kalagondang kepada Raden Samba. Padahal Kalagondang itu berasal dari bangsa jin yang dahulu ia adalah termasuk di dalam golongan hitam. Keberadaan Kalagondang dan Raden Samba di tempat itu ternyata diketahui oleh dua tuyul murid Mak Lampir, sehingga kemudian mereka pun memutuskan untuk melaporkannya kepada guru mereka. Kini kita menuju kepada Kiai Ageng Sebayu dan rombongannya yang terdiri dari Kiai Jamas, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, serta Temenggung Danupaya, yang kemudian bertemu dengan Jatmiko yang sedang bersama dengan Kiai Jabat serta Kiai Basari. Jatmiko yang melihat keberadaan para kiai itu pun kemudian memanggil-manggilnya, sehingga mereka kemudian bercakap-cakap di tempat itu dan membicarakan tentang munculnya Dian Selasih yang merupakan putri dari Bayu Seta. Gadis? Iya. Siapa namanya? Kami hanya mendapatkan laporan dari orang kampung bahwa ada seorang gadis yang mencari ayahnya bernama Bayu Seta. Jadi berarti Aji Basa Pamungkas pernah menikah sebelum atau sesudah bertemu dengan Dewi Racun? Benar. Memang aku pernah melihat Bayu Seta bersama dengan seorang gadis kecil dan seorang wanita, Kiai, sebelum dia membunuh Ki Gede Cempaluk. Apa mendengar warta bahwa Bayu Seta pernah menikah dengan seorang gadis? Iya. Anak dari seorang Demang. Apa tidak sebaiknya kita cari tempat yang enak untuk berbincang? Di tengah pembicaraan mereka itu, Kiai Basari pun kemudian mengusulkan agar mereka lebih baik mencari tempat yang aman untuk berbincang-bincang sekaligus untuk beristirahat. Kiai Jabat pun merasa bahwa lebih baik mereka mencari di tempat yang dekat dengan daerah itu saja. Lalu Kiai Ageng Sebayu yang memang mengenal dan mengetahui daerah tersebut pun kemudian mengajak mereka semua untuk menuju warung makan yang sudah dekat dengan posisi mereka di saat itu. Di sisi lain, tampak Endang Ciri yang telah menemui Aji Basa Pamungkas dan langsung mengajaknya untuk menemui Dian Selasih yang di saat itu ditinggalkannya di sebuah rumah di tepi hutan. Si Cikas itu tampaknya masih sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya, walaupun sudah diberitahu oleh Endang Ciri kalau putrinya itu baik-baik saja dan cuma dibuat pingsan. Pergilah. Gadis kecilku. Gadis kecilku. Gadis kecilku yang cantik. Maafkanlah ramamu ini.
Kini kita menuju kepada Arya Soma yang di saat itu masih mencoba untuk mencari tahu keberadaan Dian Selasih. Mendadak saja ia mendengar suara seorang wanita yang meminta pertolongan. Ia pun kemudian berusaha mencari tahu sumber suara itu. Namun setelah berjalan ke arah suara, ia tetap saja bingung untuk menentukan arah pasti sumber suara. Sehingga kemudian anak Nyai Parwati itu pun melompat naik ke atas pohon. Setelah berada di atas pohon, ia pun baru tahu dan melihat bahwa di depan sana ada segerombolan perampok yang sedang mendapatkan mangsa. Ia pun tersenyum lebar melihat semua itu, sebab dirinya merasa bahwa di saat itulah saatnya ia menggunakan ilmunya sekaligus untuk latihan. Dengan segera pemuda itu pun langsung melompat dan menantang para perampok itu. Ia mengaku bahwa ia adalah jagoan yang akan mengalahkan para perampok seperti mereka. Mendengar kata-kata Arya Soma yang sangat sombong itu, para perampok itu pun menjadi tertawa terbahak-bahak karena mereka merasa bahwa yang ada di hadapannya itu hanyalah pemuda sok-sokan yang mengaku pahlawan kesiangan, yang sebenarnya ilmunya tidak sebesar mulutnya. Ya, walaupun begitu, ternyata dugaan mereka itu adalah salah, sebab Arya Soma memiliki ilmu yang sangat tinggi yang tidak mungkin bisa mereka lawan. Kalian tidak percaya kalau aku jagoan? Hah? Aku tidak percaya. Maju. Sekarang maju. 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 Akulah yang akan melawanmu. Ya. Mereka cuma jagoan rendahan. Kalian sudah bebas sekarang. Pergilah. Ya. Terima kasih. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya serta komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.